لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب من الآبين ودهر الداهرين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Alhamdulillah wa syukurillah, kita selalu panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu bernilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita, yaitu halaman 9, baris ke-8 dari atas ke bawah, halaman 9. Adapun pada istilah masalah mukhalif dan mujawir di dalam kita menentukan air. Dari air mutlak itu bisa dihukumkan mujawir, juga bisa dihukumkan mukhalif. Kita ulang lagi pengajian kita yang dulu, yaitu ini air kopi, ini adalah mukhalif. Mukhalif itu bercampur dan tidak bisa lagi pisah, karena dia disebut sudah air kopi. Nah, kalau misalnya airnya berlumut, lumutnya banyak, itu masih bisa dipisah lumut dengan air, namanya mujawir. Itu perbedaan, masih bisa dipisah. Mujawir dengan mukhalif tidak. Berarti kalau itu adalah air kopi, dia sudah mukhalif, bercampur antara air dan kopi, maka berubah namanya air kopi. Dipisah gak bisa lagi. Artinya kalau air kopi digunakan untuk bergosok keramik, karena dia bukan air mutlak, sebab namanya berubah menjadi air kopi. Air spray putih airnya, itu namanya mukhalif, gak bisa dipisah lagi. Memang ini air putih, namanya air spray, itu namanya mukhalif. Juga lagi air kelapa, bisa dipisah nama kelapa itu dengan air, tidak bisa dipisah, maka namanya mukhalif. Nah, kalau air Bapak Ibu dicampur dengan kembang jadi bisa, tapi mempengaruhi bau. Nah, baunya itu apabila banyak Bapak Ibu airnya tetap berbau kembang, tapi lebih daripada 216 liter kembang itu suci, maka itu boleh kita mandi, boleh kita berbasuh dari air kembang tadi. Contoh banjir di mana tuh orang berjual kembang di Martapura tuh, daerah mana tuh, kesana pada Tungkar, kesana pada Ngabang lah, Pincau lah, Ngabang. Nah itu tuh orang berjual kembang-kembang, orang ngabur, lalu bisa terjadi banjir dia di daerah kampung itu. Kalau di sekitar itu berbau kembang, maka suci. Nah kayak yang di Gambut, Gambut di sekitar yang Bodo itu, situ banyak kumbang titik. Bau apa? Bau payah lah. Banyunya pun berubah warna, air teh putih, tempat lain teh putih. Nah, itu suci karena bau itu proses alamiah, maka itu boleh. Nah, itu permasalahannya. Itu juga mukhalif, tapi mukhalif dari yang suci. Nah, minta maaf, kembali lagi kita mengingat apa? Kalau air dari setempat itu ya lah, mukhalif mujawir. Dari setempat itu mukhalif mujawir. Nah, dipikir udah biar. Yuk, mukhalif mujawir. Ada kita pun dulu mukhalif mujawir.
jawirlah banyak kami ke dalam situ. Mau kami nggak bisa lagi dipisah. Percampurannya pun dari najis. Pertanyaan, seketing itu wadah najis wadah banyak. Nah, wadah najis sudah ngarangnya itu wadah najis. Itu masalahnya. Nama wadahnya aja wadah disiapkan untuk najis. Berarti apapun yang masuk ke situ hukum najis sudah. Lalu ada misalnya, nah ini penting. Lalu ada teknologi yang bisa memisah antara tinja dengan air. Disebut air itu tidak berubah karena sudah dia memang hukumnya itu sudah najis. Itu masalahnya. Beda dengan air danau. Air danau banyak sehambungan, maaf, bekami di situ, BAB di situ. Air danau itu disiapkan untuk najis ke danau atau tidak? Nah, perbedaannya hanya di situ. Ada usaha ribut-ribut. Kalau itu air sepeting tadi diambil airnya secara proses, ada teknologi yang bisa memisah antara tinja yaitu najis, banyak kamar dan sebagainya, di sudut airnya tetap kembali kepada hukum usul fikih al aslu baqa'uman kana ala makana al aslu baqa'uman kana ala makana, kembalikan ke asal. Ulun pun ini air kopi, asalnya air kopi atau air putih? Nah, beda kalau dipisah kopinya jadi banyu putih, bisa enggak? Lu bisa memahami banyu nih? Bingung ini, bingung. Nah, ayo. Ini asalnya banyu ini. Kopi ini namanya air kopi. Tapi air kopi ini ada air putihnya. Air putih itu suci enggak? Kopinya suci. Dipisah kopinya suci enggak? Suci. Air teh bisa diminum, dia hanya suci tapi tidak mensucikan. Dipisah, diobati, hilang tehnya, bisa ada bebas kami. Bisa air setetek. Wadahnya sudah najis atau najis. Wadahnya ada. Aja kita ulah wadahnya karena kalau di sudut bajunya apa? Tidak bisa menghilangkan, sudah memang wadahnya untuk najis. Walaupun ada air di situ, lalu dipisah airnya, tidak bisa. Kalau hanya semata-mata air, Bapak Ibu, kadang memandang kepada asal, pian bakal nihan sama sejuta, pulangnya 216 juta. Ambil alat yang canggih, tarik apa airnya itu diproses sedemikian rupa, diobati, sumbernya dari banyak kali sama sejuta kalau gimana lebih jauh minum jadian situ sumbernya ke asal. Ini masalahnya, ini sumbernya dari suci asalnya Bapak Ibu, kopinya suci, dihilangkan nama kopinya, hilang, berubah enggak jadi air kopi lagi. Kalau memang sumbernya asalnya tempatnya memang disediakan untuk najis, apakah hilang? Nama wadahnya aja sudah disiapkan untuk tempat najis. Disedot airnya hilang karena tempatnya najis tadi. Lain bukan PDAM ambilannya dari yang kanan. Bukan kata yang kanan itu suci najis ya. Minum air PDAM suci. Nah ini permasalahan Bapak Ibu. Harus kita kembali ke asalnya dulu. Sama air kembang nanti. Mana tadi? Ngabang tadi. Nah, itu air kembang kah? Air banjir kah? Lalu berbau kembang, diobati kembang atau ada? Kalau pian mandi kembang kan? Nah, yuk mandi kembang. Lalu berbau kembang, maka mandi wajib nih, ya Pak? Suci kah adalah? Nah, bingung pula. Itu namanya keluarga diproses.
bukan proses alamiah. Bayinya sudah sedikit, dibuat di kambang, lalu baru kambang, kemudian Cina habang itu kan berbau kambang karena banjir, proses alamiah ada. Nah, itu kita pentingnya kita. Pikir seperti itu dulu. Kupasan pikir seperti itu. Teknologi bukan merubah hukum Islam. Catat baik-baik. Teknologi bukan merubah hukum Islam. Hukum Islam paling unggul daripada teknologi. Tapi teknologi menguat kebenaran ajaran Islam. Bukan merubah hukum Islam. Al-Islam la yataba'a zaman. Agama Islam bukan agama menyesuaikan zaman. Walau yaqutu zaman. Agama Islam bukan agama ketinggalan zaman. Walakin Islam mayurai ta'aduma zaman. Tapi ajaran Islam agama yang menyelamatkan zaman. Hendak selamat tapi yang dunia akhirat pegang pokok agama Islam. Bukan teknologi. Fakta ibu-ibu ada di balik dinding. Ini fakta. Sering belum sampaikan di masyarakat. Perempuan yang ditinggalkan wafat suaminya, dia beridah dulu 4 bulan 10 hari. Kenapa ada masa idah? Supaya jelas rahimnya itu enggak ada janin. Dengan beridah 4 bulan 10 hari, dia wafat suaminya harus ada jeda 4 bulan 10 hari. Selesai masa jeda 4 bulan 10 hari, andai kata ada jodohnya, silahkan bersuami kembali. Perempuan yang dicerai oleh suaminya 3 bulan 10 hari, ada masa jeda 3 bulan 10 hari. Kenapa? Kalau tidak ada iddah, kalau ada janin dari tanaman suaminya yang terdahulu, 3 bulan 10 hari, 1 bulan haid, kemudian bulan kedua ada haid, bukan 1 bulan haidnya, haid itu bisa sehari semalam, paling cepat seminggu atau 15 hari. Dalam 1 bulan itu ada haid, bulan kedua ada haid, bulan ketiga ada haid, positif yang hamil. Itulah hebatnya Allah memproduk manusia ini. Apabila dia tidak haid lagi, berarti dia hamil, kecuali orang yang sudah tua menopause. Lihat. Lalu sekarang ada teknologi dari alat kedokteran USG. Sebulan dia baru menjalani masa haid. Suaminya wafat atau mencerai. Kalau suaminya wafat, sebulan dia sudah menjalani masa iddah. Jadi 3 bulan 10 hari sisa waktu. Atau suaminya mencerai dia, sudah 1 bulan dia menjalani masa iddah, tinggal 2 bulan 10 hari lagi. Sekarang ada alat canggih di kedokteran, di OSG, positif perempuan itu enggak hamil. Apakah masa iddah yang Allah tentukan dilanggar atau ditambah? Tetap hukum Allah yang berlaku. Walaupun sudah dikontrol secara ilmu kedokteran di OSG, positif tidak hamil, tetap masa iddah yang Allah hukumkan 3 bulan 10 hari atau 4 bulan 10 hari yang berlaku. Ternyata dalam kitab fikih itu barakatul rahim, pengistirahatan alat reproduksi. Karena sperma dari suami terdahulu dengan sperma suami yang akan dia miliki beda. So, mau percaya tak orang dokter nggak paham. Sampai segitunya. Makanya Islam ini maaf hati-hati. Kalau ada penyakit-penyakit maaf yang kelamin itu, nah aneh-aneh itulah Bapak Ibu. Itu karena pergaulan bebas. Penyakit-penyakit yang aneh-aneh, maaf, yang masuk ke Indonesia. Indonesia ini mayoritas Muslim. Orang Indonesia yang menyebarkan penyakit yang aneh-aneh, penyakit yang berat-berat, pasti penyakit virus yang berbahaya masuk ke Indonesia, pasti dari orang-orang luar. Nggak percaya silakan analisa. Jadi orang Islam di makanannya aja yang halal, iwak mana, membuatnya halal. Sampai jadian situ. Orang Islam ini selektif, parutnya selektif. Orang Islam ini diatur oleh Allah, selektif parut orang Islam ini perutnya. Makanya orang Islam tidak boleh makan binatang buas. Nah bertarung, aku tajam, hidup dua alam, tidak boleh. Kenapa guru tidak boleh? Karakter binatang itu mempengaruhi orang yang mengkonsumsinya.
Allah Maha Pencipta. Allah mengatur supaya selamat semua yang diciptakannya. Sang Pencipta yang mengatur. Kita ini terlambat meneliti dasar bujur gurulah agama Islam nih. Bujur terdahulu kita tahu enggak? Nah ini pentingnya. Berarti apa tadi Bapak Ibu? Alat teknologi tidak bisa merubah umat Islam. Tetapi alat canggih bagaimanapun menguat kebenaran ajaran Islam. Bukan merubah ajaran Islam. Makanya ulun ngomong di mana-mana. Gurudin, Quran nih Gurudin kelihatannya secara zaman kita sekarang rasanya nggak relevan lagi Gurudin. Otak bapak yang nggak relevan. Langsung gue jawab seperti itu. Otak bapak yang nggak relevan. Selesai. Kadang usah lagi kita ngomong, masa kalau relevan Quran di mana? Lihat ayat ini nah guru. Kan berbeda dengan zaman kita. Apakahlah lagi guru ayat ini guru. Kalau kita pandang dengan sudut kacamata perkembangan ilmu teknologi secara modern guru, ayat ini rasanya ada dipakai lagi. Tapian pakai nota cukup memahami ayat. Ibarat jadi tukang tuh pakai mau kada lengkap-lengkap alat dek mundur jadi tukang. Orang jadi tukang itu apalagi sudah terkenal Bapak Ibu, arsitektur bangunan, konsultan itu berkelanjutnya sudah. Iyalah Bapak Ibu, orang jadi tuh arsitektur Bapak Ibu ini otaknya nih. Ini sekian bangunan berapa tingkat, memerlukan semen berapa, memerlukan kekuatan besi berapa, kedalaman fondasi berapa. Iyalah Bapak Ibu. Jujurlah, itu maaf menyasalah kekurangan ulang. Urusan bangunan dia harus orang ahli. Kalau masalah ini tidak ahli mana? Nah inilah pentingnya Bapak Ibu kita mau pelajari. Silakan pakai teknologi apapun. Teknologi tidak bisa merubah Islam. Itu produk Allah. Teknologi produk manusia. Dia bisa error. Hukum Allah dari Al-Quran dan hadis tidak pernah error. Kita pemeluknya Islam ini alhamdulillah. Nah kembali lagi ribut Pak Ibu orang kejadiannya di daerah Lok Tabat sini ribut. Guru Din suaminya Guru dinaikkan istrinya meninggal guru. Kenapa maka suaminya guru mau mandi istrinya? Keterlaluan suaminya. Padahal kalau kan memandi perempuan itu perempuan juga. Bu Pak, suami memandikan istri itu halal. Masa guru? Kan si istrinya meninggal kan? Meninggal guru. Bolehkah istrinya waktu hidup dimandi soleh? Nah, ibu-ibu video sekalinya. Bu, bolehkah bu suami sampai memandi pian? Oh, coba. Masya Allah. Waktu hidupnya boleh dimandiin suaminya, apalagi istrinya meninggal dunia, ada istimewa si istri ini dimandiin oleh suaminya. Suaminya meninggal, istrinya yang memandikan. Boleh, belum meninggal pun suaminya misalnya sakit dimandikan oleh istrinya, boleh. Tapi gue menggusuknya di situ. Piannya mungkin bingung, masa guru bini memandi istri boleh? Maksudnya bini memandi suami boleh, apa kayak ribut? Ayo, di daerah kelapa sawit bingung lagi, istrinya guru meninggal dunia, anaknya ada 4 orang guru, anaknya 2 laki-laki, 2 perempuan guru, anak memandi guru, anaknya yang berempat nih kayak pak guru, ya guru boleh, masa guru anaknya yang laki-laki boleh memandi ibunya boleh. Guru Udin hati-hati yang ngomong guru Udin, guru sudah hati-hati yang ngomong. Kayak apa guru caranya jadi pemimpin seperti itu? Gini, anaknya 2 orang kan laki-laki, iya. 2 orang kan perempuan, iya. Sedangkan anaknya yang berempat ini mama ibunya, iya. Gini, bapak, anaknya yang laki-laki, anaknya posisi di kepala ibunya. Yang satunya di kaki ibunya dari lutut sampai tumit.
itu anaknya laki-laki yang kedua. Anaknya laki-laki yang pertama di kepala ibunya. Anaknya yang perempuan posisinya di sekitar paha dan pantat ibunya. Anak yang perempuan yang satunya di sekitar posisi di daerah dada ibunya. Oh ini kurulah, bujur juga kurulah. Ya deh lo. Kan boleh dong Pak Ibu. Posisinya aja di tempatnya. Kalau suaminya kan guru, bebas seluruh wilayah. Kalau istrinya guru, bebas seluruh wilayah. Kalau anaknya perempuan guru, gimana guru? Dua laki-laki, dua perempuan. Nyaman, ya, jangan ini guru. Anaknya perempuan yang meninggal bapaknya, iya. Anaknya yang perempuan posisi di kepala bapaknya. Anaknya yang perempuan yang satu posisi di tumit sampai lutut bapaknya. Anaknya yang laki-laki di sekitar pantat bapaknya dan di sekitar perut bapaknya. Gitu. Yang tadi lanjut mikir dia tuh bisa nggak? Bisa Bapak Ibu, apalagi anaknya orang yang bakti dengan orang tuanya. Jangan ulun guru HP. Jangan nama lain memaniko kita aja. Nah, orang alim semua, guru Hakim alim, guru Wildan alim, guru Sabudin orang alim, beda usahakan alim semua. Tapi ketika ibu beliau ayah beliau waktu itu meninggal tidak ada yang memandikan kecuali anak-anak. Itulah Pak Ibu cara memahami hukum. Kembali kita lagi. Wal adapun pada istilah ulama fikih. Apabila ada istilah ulama fikih, karena yang kita baca fikih bukan istilah ulama tauhid, bukan istilah ulama tasawuf. Arah istilahnya kemana dulu? Kita baca fikih, berarti istilah menurut ulama fikih. Seperti wajib guru. Wajib itu menurut ilmu apa? Ilmu belajar apa? Ilmu tauhid guru. Kalau wajib menurut ilmu tauhid beda definisi dengan wajib menurut ilmu fikih. Karena dalam ilmu tauhid 3 hukum, wajib, mustahil, harus. Kalau dalam ilmu fikih 5, wajib, haram, sunat, makruh, mubah. Apa perbedaan wajib menurut ilmu fikih? Apa perbedaan wajib menurut ilmu tauhid? Sama wajib, beda definisi. Arahnya kemana? Wajib menurut ilmu fikih, mayusabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarki. Wajib menurut ilmu fikih mengerjakan berpahala, meninggalkan berdosa. Kalau wajib menurut ilmu tauhid, mala yatasawwur fil aqli adamu. Nah, definisinya sudah beda. Wajib menurut ilmu tauhid, akal tidak menerima kalau tidak ada. Alam semesta ada menunjukkan adanya Allah. Cukup bukti adanya Allah, adanya alam semesta. Cukup bukti adanya Allah, adanya Al-Quran. Karena itu firman Allah. Bukan karena Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Diusah lagi di mana guru Allah Taala bukti adanya. Yang baca Quran itu cukup. Yang bernapas itu cukup bukti adanya Allah. Jantung yang berdetak itu cukup bukti adanya Allah. Wayang bergerak itu cukup bukti adanya dalam. Selesai. Gak usah lagi memikirkan di mana Allah, ya Allah. Hancurkan keimanan dia. Nah itu namanya definisi Bapak Ibu. Kembali lagi. Maka ikhtilaf ulama beda pendapat ulama fikih ada beda pendapat. Berarti fikih ini Bapak Ibu kalau ada terjadi perbedaan biasa. Tapi mencari yang lebih aktif itu aja lagi. Nah yang kehati-hatian itu aja lagi Bapak Ibu. Beda pendapat, benar beda pendapat. Tetapi cari pendapat yang lebih hati-hati. Itu Bapak Ibu perlu yang kita pegang yang lebih hati-hati. Pada mentakrifkan dia, mendefinisikan dia mujawir dan mukhalif. Kata setengah mereka itu, kata sebagian ulama, al-mukhalifu ma la yumkinu fasluhu anil ma.
Ini kata para ulama. Al-mukhalitu, apa arti mukhalid? Mala yumkinu qasru 'anil ma. Artinya yang mukhalid, arti yang mukhalid itu barang yang tiada dapat menceraikan dia daripada air. Kadang awal dicerai, dipisah daripada air tadi. Nah, kopi ini sudah menyatu. Kawalatin melihat mana banyak putihnya, mana kopinya jadi satu saja. Nah, kalau lumut masih bisa kan, mana air, mana lumut masih bisa. Itu contoh. Tinggal lagi nanti percampurannya itu suci kan najis kan. Nah, disitu lagi menentukan air. Kalau sepiting itu najis semua sudah. Ada mau dipisah-pisah lagi, mukhalid dia. Walaupun dipisah, tidak menghilangkan definisi. Nah, definisinya sudah jelas. Jar agama ada bisa-bisa. Walaupun secara alat teknologi yang canggih, air itu bisa dipisah dengan tinja, tapi tidak bisa merubah definisi. Nah, jelas. Karena Bapak Ibu, kalau kayak ini kita berpikir, Islam ini berubah-ubah terus. Ayo, Islamnya bisa berubah-ubah terus nanti. Berat Pak Ibu. Pernah kejadian Bapak Ibu. Ini fakta. Uluni guru kada tak salah belum nikah. Nah, tapi kada menyebut nama orangnya Bapak Ibu lah. Ini penting rahasia. Sudah tua Pak orangnya, sudah tua, bercucu lah sudah. Ini fakta ini. Sudah tua. Datang ke rumah ulun. Kalau ada di antara pian inilah orangnya, minta maaf. Ulun tidak menyebut orangnya dan tidak menyebut tinggalnya. Nangis Pak Ibu istrinya, sudah tua dua istrinya. Mungkin umur orang sekitar 70-an. Ada guru yang mengganjal di dalam hati ulun guru. Ya, ada apa Bu? Ada apa? Ya, kami ini guru sudah tetalkai guru. Ulun ini guru ini, dia sudah berbuyut kah belum guru kecucuannya. Ulun guru bahari guru kalau tak salah nikah guru dipadahkan dalam sana kamu ulun guru kami ini berzina. Kacik guru. Kacik guru baik-baik. Apa maksud di badan berzina? Abah ulun tuh guri buta huruf dulu kan bisa membaca. Maklum masa lalu sidin karena izin dulu nikah. Tahun ini kali izin sidin untuk nikah. Abah pian karena izin tinggi dulu. Lalu guru dang sana ulun. Itu kan paman tuh dang sana abah. Kan kada boleh kalau pindah ke paman. Karena ada abah. Wali nikah itu Pak Ege harus berurutan. Dan mau loncat-loncat bang. Wajib tertib. Ulun kacik Pak Ege. Anu dang sana abah dulu. Kan dang sana abah kada kawa jadi wali. Kada bisa. Abah dia masih dulu. Tapi abah ulun guru kada mau ngizini dulu. Gini. Lalu gue diulahlah surat. Abah gue kan bisa membaca. Nah, hati-hati bisa membaca mau ya anak. Lalu di anu sidik jari guru itu pernah ada tangan bisa juga tak sidik jari. Berproseslah guru di kantor ini. Lalu gue panain nama nikahkan. Karena alasan tidak mengizinkan itu secara agama nggak ada. Nah, ini penting nih. Kan kadang-kadang orang tua ini kadang mengizinkan karena hubungan pihak kantor mediasi ada apa jadi kadang mengizinkan. Sedangkan secara agama boleh aja nikah diambil alih oleh hakim hubungan panahin nikah pian sah. Jangan paman pian yang menikahkan pian tidak sah karena abah pian masih muda diambil alih oleh hakim boleh. Sujud syukur dari dua. Ada kok nikah ya Pak? Abah ada yang gini.
Sedangkan ya enggaklah, karena sudah cinta yang tidak bisa dipisahkan, kecuali mau yang memisahkan kita. Diambil alih. Sama Bapak Ibu, suami kalau cerai, gantung istri. Nah, ini sama nih, yuk, istri gantung, lain gantung mati bergantung. Kasus banyak terjadi. Ulun tiap adukan ke pengadilan, ke kantor dulu ya. Bukan pihak pengadilan nanti memutuskan dia dicerai karena suami sampai dia mencerai, mau ongkosi kada. Ayo gantung istri, dilaporkan, suami dipanggil tidak mau juga, maka keputusan cerai dari pihak pengadilan. Boleh kan? Boleh. Kasihan ini hendak nama hendak ada ya Pak. Misalnya Haji Dian nama hendak apa? Itu namanya baru diambil alih oleh pihak pengadilan. Mediasi sudah menceraikan si suami ini, menghadiri enggak mau, mediasi enggak ada, menafkahi enggak, iya besok mau gantung, maka dari pihak kantor memutuskan. Setelah keluar surat cerai, baru boleh di situ masa iddah 3 bulan 10 hari. Maka dia sudah secara agama sah, secara negara dia punya badan. Nah, itulah hebatnya ajaran Islam Bapak Ibu. Nah, jangan ada sadar, minggu kayaknya libur, kenapa tuh? Minggu kayaknya pulang, insya Allah. Mudahan panjang umur dunia. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Allahumma inna an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مغفورا وتقبلا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل لنا فينا ولا معنا ولا حولنا معلوما مظلوما ولا عبادك مطرودا برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم على سيدنا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين. Kepada jemaah Masjid Nurul Iman, kita semua diundang hari Minggu 1 Juni 2025, acara perkawinan bertempat di Balai Veteranur Banjarbaru, Jalan Kambulu sana, jam 9 sampai selesai. Nah, ini jam 9 sampai jam 14. Diundang hari Minggu ini dari mulut ulun ini Bapak Ibu minta Ibu Nur Sungai Omuntai juga nih, bukan tetangga semuanya. Diundang pian hari Ahad di mana balai anotok hewan gitu. Nah di situ Jalan Pabulong jam 9 sampai di sini jam 14 WIB. Mudah-mudahan kalau betul. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.